Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadana syahrul mubarak, syahrul alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah tentunya kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang telah Allah khususkan bagi umat Islam, bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan 3 kode password dan pahala bagi umat Islam yang beriman jika mampu mengoptimalkan ibadah selama bulan Ramadan tersebut. Kode dan password yang pertama yaitu 10 hari pertama bagi umat Islam yang beriman jika mampu mengoptimalkan waktunya untuk beribadah, maka Allah akan memberikan pahala berupa rahmat ataupun kasih sayang. Kode password yang kedua di 10 hari kedua bagi hamba Allah umat Islam yang beriman jika mampu mengoptimalkan waktunya untuk beribadah, maka Allah akan memberikan pahala berupa maghfirah ataupun ampunan. Kode password yang ketiga, Allah berikan pahala pada umat Islam yang beriman jika dia mampu mengoptimalkan waktu selama bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah, yaitu pahalanya berupa itu minanlah. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen bulan Ramadan ini mari kita khususkan waktu, kita luangkan waktu kita kosongkan waktu kita untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah telah menjamin dalam hadis qudsinya bagi siapa hambanya yang memang betul-betul mengkhususkan waktunya, mengkosongkan waktunya, meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah akan memberikan hatinya rasa kecukupan. Allah akan memberikan hatinya rasa kekayaan. Yang kedua, Allah akan memberikan pada orang yang mengkhususkan waktunya, meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, Allah akan memberikan kedua tangannya rezeki. Ini tercantum dalam kitab Khususul Ummah Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu tertulis di dalam kitab tersebut termaktub sebuah hadis qudsi yang berbunyi, ya ibni Adam, tafarraq li ibadati, amla qalbaka gina wa amla yadayka rizqa. Ya ibni Adam, wahai anak Adam, wahai keturunan Adam, tafarraq li ibadati, luangkanlah waktu untuk beribadah kepada, khususkanlah waktu untuk beribadah kepada, kosongkanlah waktu untuk beribadah kepada. Amla qalbaka gina, niscaya pasti aku akan penuhi hatimu dengan rasa kekayaan, aku akan penuhi hatimu dengan rasa kecukupan. Dan sebaliknya, wa ya ibni Adam, amla yadaika rizqa. Dalam kalimat berikutnya Allah memastikan jika kita mengosongkan waktu kita, maka Allah akan memenuhi kedua tangan kita dengan rezeki yang banyak, dengan macam-macam kebutuhan yang Allah penuhi. Dan kalimat seterusnya, wa ya ibni Adam, la tuba'id minni, amla qalbaka faqra wa amla yadayka syukra. Ya ibnu Adam, wahai keturunan Adam, la tuba'id minni, janganlah engkau menjauh dariku. Karena apa? Jika engkau menjauh dariku, amla qalbaka faqra, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan rasa kefakiran, dengan rasa kekurangan, tidak selalu puas dengan apa yang Allah berikan kepada. Wa amla yadaika syukra, dan niscaya aku akan penuhi kedua tanganmu dengan segala macam kesibukan. Karena engkau merasa tidak puas dengan yang Allah berikan, maka engkau akan terus merasa sibuk untuk mengejar rezeki yang selalu engkau rasa tidak puas tersebut. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Ramadan ini meskipun Allah telah tetapkan pembagian waktu malam untuk berlindung, untuk digunakan
istirahat dan siang untuk mencari rezeki, namun perlu tetap kita khususkan meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan malam bagi kamu untuk pelindung, untuk beristirahat pada malam. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siang untuk mencari rezeki. Meskipun demikian, di bulan Ramadan ini kita tetap harus bisa mengoptimalkan waktu kita, baik di malam-malam kita maupun di siang kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal ibadah yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan ini. Selain puasa Ramadan, saum Ramadan, kita juga bisa melakukan ada ibadah sunnah berupa sholat tarawih, qiyamul lail. Kita bisa memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Juga ada perintah untuk menunaikan zakat di dalam bulan Ramadan, serta kita memperbanyak infak dan sedekah di bulan Ramadan ini. Namun perlu kita ketahui, wahai pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ibadah yang telah kita susun untuk kita lakukan tersebut perlu kita lakukan dengan landasan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah tahu kode dan password pahala yang Allah gambarkan kepada kita jika kita bisa beribadah pada Allah berupa pahala yang berlipat ganda, tapi tetap ibadah kita di bulan Ramadan ini kita landaskan dengan landasan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang dilandasi dengan ikhlas adalah ibadah yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Wa ma umiru, dan tidaklah kami perintahkan kepada engkau wahai umat manusia illa liya'budullah, kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya manusia yang Allah perintahkan untuk menyembah Allah, jin pun Allah perintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mukhlishina lahuddin, yaitu ibadah yang dilakukan dengan hati yang ikhlas dalam menjalankan agamanya. Hunafa, dijalankan secara lurus sesuai dengan syariat-syariat yang Allah tetapkan. Wa yuqimus shalah, dan menjalankan salat, wa yutuz zakat, dan menunaikan zakat. Dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang